Sahabat yang baik, kamu pasti mengenal sholawat ini kan? Ya, sholawat yang sangat masyhur, terutama di masa sebelum media sosial seperti saat ini. Tapi tahukah kamu di mana sholawat itu dilantunkan? Siapa yang menyusun syairnya? Dan apakah kamu tahu sholawat tersebut dipakai untuk melawan lagu propaganda komunis? Nah, belum tahu kan? Yuk simak kisahnya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik, selamat datang kembali di channel Salawat-Salawat. Episode kali ini kita akan membahas sholawat yang sangat masyhur, yakni sholawat Badar. Saking populernya, sholawat Badar dibawakan dalam berbagai genre musik. Juga seperti sahabat simak tadi, sholawat Badar bahkan dibawakan hingga di luar negeri. Namun, tak banyak orang yang mengetahui latar belakang kisah lahirnya sholawat tersebut. Tak terkecuali kisahnya tentang melawan lagu propaganda komunis. Nah, menarik bukan? Sebelum kita simak kisah selengkapnya, kami mengucapkan terima kasih buat sahabat yang telah like, share, dan subscribe channel ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Sahabat yang baik, lagu sholawat Badar yang nampak di video ini adalah di Sarajevo, Bosnia Herzegovina, sebagaimana yang dituturkan channel YouTube Ahmad Muktamar Badruddin. Beliau menjelaskan, sholawat Badar dinyanyikan oleh Syarifah Kasib atau qori'ah internasional asal Malaysia. Dia tampil bersama dengan artis mancanegara lainnya dari Iran, Amerika, Inggris, dan Turki, menyampaikan pembacaan Al-Quran dan sholawat di depan lebih 10.000 penonton dari seluruh penjuru dunia. Sahabat yang baik, bait-bait yang mencengkam hati ini dengan lantunan sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholawat yang berkilauan sebagai sholawat Badar telah merajut dirinya dalam masjid-masjid di seluruh tanah air Indonesia. Bagi jamaah Nahdlatul Ulama, kata-kata ini telah menjadi seperti sebuah himne yang melintasi generasi-generasi. Sahabat yang baik, pujian yang disalurkan dalam sholawat Badar ini adalah hasil karya puitis dari Kiai Ali Mansur, seorang tokoh ulama dengan pengaruh besar pada tahun 1960. Pada masa itu, dia menduduki posisi penting sebagai kepala kantor Departemen Agama Banyuwangi, Jawa Timur, sambil menjabat sebagai ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama di kota tersebut. Sahabat yang baik, sholawat Badar lahir dari rasa gelisah Kiai Ali Mansur menghadapi gejolak politik zaman itu. Partai Komunis Indonesia atau PKI tengah menjalankan pemerintahan dengan semangat tinggi, mengangkat pengaruhnya hingga ke pelosok desa. Organisasi Nahdlatul Ulama yang memiliki anggota dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari para kiai hingga warga desa, menjadi saingan tangguh. Dalam keadaan gelap itu, Kiai Ali malam-malam terjaga merenung dalam ketidakpastian politik yang mengancam NU. PKI dengan tangan besi menguasai kebijakan dan bahkan berani membunuh kiai-kiai di desa. Dalam situasi ini, NU adalah pesaing utama PKI. Begitulah dalam cerita yang terdapat dalam buku antologi NU, Sejarah Istilah Amaliyah Uswah. Sahabat yang baik, dalam malam penuh renungan itu, Kiai Ali mengambil pena dan kertas. Dalam ketenangan malam, dia menuangkan kata-kata puitis dalam bahasa Arab, menghubungkan hatinya dengan kata-kata syair yang terdahulu. Kiai Ali memang dikenal sebagai seorang pengarang mahir
Bakat ini tumbuh saat dirinya menimba ilmu di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Semua itu berlanjut di suatu malam yang mengubah takdir Kiai Ali. Sebelumnya, dia mendapat mimpi yang tak biasa. Para habib berjubah putih hijau mendatanginya dalam mimpinya. Dia merenung, mencoba mencari tafsir makna misterius dalam mimpi itu. Dan tak terduga, sang istri juga mendapat mimpi yang serupa. Dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Pertemuan mimpi-mimpi itu membingungkan Kiai Ali. Sahabat yang baik, beranjak dari mimpinya ini, Kiai Ali mencari jawaban dalam pertemuan dengan Habib Hadi Al-Haddar Banyuwangi. Dengan penuh penghormatan, Kiai Ali menyampaikan kedua mimpi tersebut. Habib Hadi dengan bijaksana memberikan petunjuk, "Itu ahli Badar, ya akhi." Dari dua mimpi yang syarat dengan makna ini, Kiai Ali merasa dorongan untuk mengungkapkannya dalam lirik kritis, dan itulah lahirnya Salawat Badar yang legendaris. Namun, cerita ini tidak berakhir di situ. Keesokan harinya tetangga-tetangga Kiai Ali tiba dengan membawa bantuan seperti beras dan daging. Mereka mengungkapkan bahwa mereka mendapat panggilan untuk membantu acara besar di rumah Kiai Ali. Mereka tidak tahu asal-usul panggilan tersebut, tetapi tunduk pada panggilan tersebut. Sahabat yang baik, peristiwa aneh ini membuka jalan bagi kunjungan para habib terkemuka yang memakai jubah putih hijau. Dipimpin oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Kuitang, Jakarta, kunjungan ini menjadi titik balik dalam perjalanan Salawat Badar. Dalam buku catatan pribadi Kiai Ali Mansur tercatat, kunjungan para habib tersebut terjadi pada 26 September 1962 pukul 8 pagi. Tidak hanya berbicara, para habib tersebut meminta Kiai Ali untuk membacakan syair yang telah dia ciptakan. Kiai Ali awalnya bingung karena dia adalah satu-satunya yang tahu tentang syair tersebut. Namun dengan rasa hormat kepada para habib, dia memahaminya dengan suatu kehendak yang lebih besar. Dengan suara merdu, Kiai Ali membaca syair puitis Salawat Badar di depan para habib. Lantunan itu memicu air mata haru mengalir dari mata mereka. Sahabat yang baik, dari momen ini, Salawat Badar menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan Nahdiyin, terdengar dalam setiap masjid dan di segala penjuru. Untuk mengangkatnya lebih tinggi, Habib Ali mengundang Kiai Ali Mansur ke Kuitang, Jakarta. Di sana, Salawat Badar dikumandangkan oleh Kiai Ali Mansur, mengejawantahkan makna kesederhanaan dan kebesaran Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang baik, karya Kiai Ali Mansur tidak dapat diabaikan. Pada Muktamar ke-28 NU di Krapyak, Yogyakarta, Salawat Badar dinyatakan sebagai lambang Nahdlatul Ulama. Dan saat Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Ketua PBNU pada Muktamar ke-30 di Lirboyo, Kediri, dia mengukuhkan kembali Kiai Ali Mansur sebagai penulis syair ini. Pada Harlah ke-91 NU, Kiai Ali Mansur dianugerahi tanda jasa bintang kebudayaan atas karyanya. Sahabat yang baik, awalnya banyak yang tidak mengetahui siapa pencipta Salawat Badar, sampai Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menyatakan Kiai Ali sebagai pengarangnya. Gus Dur mengangkatnya sebagai simbol perjuangan melawan ketidakpastian politik. Sejak saat itu, Kiai Ali Mansur diakui sebagai pujangga besar, penulis lirik yang menjalin lantunan batin dengan tuntunan agama. Masyarakat semakin mengenal Kiai Ali Mansur dan karyanya berkat catatan pribadinya yang terus mengalir dalam tulisan pego dan Latin. Dalam catatan-catatan itu, Kiai Ali Mansur merekam setiap peristiwa dengan cermat, menciptakan bukti tak terbantahkan tentang perjalanan hidupnya. Sosok Kiai Ali Mansur mungkin tak setenar Salawat Badar yang ia ciptakan, namun melalui karyanya ini, ia meraih abadi dalam hening hati umat. Kita sebagai generasi yang meneruskan cahaya pencerahan ini memiliki kewajiban untuk menghormati dan mengenang Kiai Ali Mansur, si pencipta gemilang yang mewujudkan doa-doa dalam bentuk kata-kata. Sahabat yang baik, karya ini tidak hanya mengalir di dalam masjid-masjid Nahdiyin, tetapi telah mencapai seluruh penjuru dunia muslim, membelah batas-batas dan budaya, terutama di bulan Ramadan seperti
yang sering kita saksikan, suasana khidmat di masjid-masjid terdengar penuh dengan lantunan sholawat badar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sahabat yang baik, dalam dunia seni dan kebudayaan Indonesia terdapat sebuah mahakarya spiritual yang menembus zaman dan ruang, Sholawat Badar, diilhami oleh Kiai Ali Mansur Siddiq pada 1962 di Banyuwangi, Jawa Timur, kini dianugerahi penghargaan istimewa sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Provinsi Jawa Timur. Pengakuan ini ditegaskan dalam sertifikat bernomor 2194 F4KB 0806 2022 yang diterbitkan pada 21 Oktober 2022 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nadine Anwar Makarim. Puncak kebanggaan ini dirayakan secara besar-besaran pada Hari Santri 2022 di Gedung Graha di Surabaya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan penuh penghormatan menganugerahkan sertifikat bersejarah ini kepada keluarga Kiai Ali Mansur Saiful Islam Ali, sang putra bungsu, menerima penghargaan ini atas nama keluarga dengan hati penuh syukur. Sahabat yang baik, pentingnya pendaftaran ini tidak bisa diremehkan. Ini adalah langkah cerdas untuk mencegah keraguan dan perdebatan di masa depan mengenai siapa yang sebenarnya menciptakan sholawat badar yang puitis. Dengan penetapan ini, kepastian bahwa Kiai Haji Ali Mansur Siddiq adalah pencipta sholawat badar yang diakui sebagai warisan budaya tak benda menjadi cemerlang, kata Khofifah dalam pidato yang penuh semangat sambil memimpin semua yang hadir untuk bersama-sama melantunkan sholawat badar yang merdu. Sahabat yang baik, tahun sebelumnya pada haul Kiai Haji Ali Mansur tahun 2021, Gubernur Jawa Timur telah memberikan penghormatan tertinggi berupa Pin Mas Jer Basuki Bawa Bea atas penciptaan sholawat badar yang menggetarkan hati ini. Setelah penghargaan tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disbudpar Jawa Timur, Sinarto, memimpin langkah untuk mendaftarkan sholawat badar ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk meresmikan akar dan memberi pengakuan resmi pada karya yang telah mengilhami banyak jiwa. Sebagai bagian dari proses ini, kami membentuk tim multidisiplin yang terdiri dari keluarga pewaris, akademisi, ahli sejarah, pemerintah, dan media. Semua bekerja bersama dalam upaya untuk mengungkap sejarah penciptaan sholawat badar, ungkap Sinarto. Sidang penetapan yang berlangsung maraton di Yogyakarta pada 27 hingga 30 September 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia merekomendasikan sholawat badar sebagai salah satu dari 9 karya yang patut mendapatkan gelar warisan budaya tak benda. Dengan kebijakan ini, Provinsi Jawa Timur mengukuhkan peranan sholawat badar dalam panorama budaya yang kaya. Dengan rendah hati kami menyampaikan rasa terima kasih atas kerjasama yang kuat dari semua pihak. Terima kasih karena usulan Jawa Timur untuk mengangkat sholawat badar sebagai warisan budaya tak benda diterima dengan tangan terbuka, kata Sinarto melalui pernyataan tertulis yang diterima oleh NU Online. Sahabat yang baik, demikianlah sekelumit kisah tentang sholawat yang masyhur ini. Marilah kita terus melantunkannya untuk mendapatkan kedekatan hati kita kepada Allah, kerinduan kepada Rasulullah, dan penjagaan atas warisan budaya bangsa sendiri. Jangan lupa untuk like dan share video ini kepada orang-orang terkasih agar semakin berkembang. Dan subscribe juga channel ini agar tak ketinggalan video menarik lainnya. Selamat bertemu di video tentang sholawat di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.